duduk saudaraku yang kekasih. Balik dengan tenang duduk dan saya akan membaca pada kita. Saya minta LCD mungkin bisa memaparkan 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kiranya ini boleh menjadi pokok pikiran kita kalau kita belajar betul-betul menjadi pemenang di dalam hidup ini. Hidup adalah sebuah pertarungan yang harus kita selesaikan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Dengarkan kalimatku saudaraku, menjadi pemenang dalam pertarungan adalah perjuangan. Menjadi pemenang dalam kesulitan adalah keberanian menyelesaikan. Menjadi pemenang dalam kehidupan adalah ketekunan. Tetapi menjadi pemenang dalam kejatuhan dosa adalah anugerah dan iman kepada anak Allah. Kita menjadi pemenang bukan hanya dalam pertarungan, kita menjadi pemenang bukan hanya dalam kesulitan, kita menjadi pemenang bukan hanya dalam kehidupan, tetapi yang utama dan pertama, kita menjadi pemenang dalam pertarungan melawan dosa yang sudah menindas, memperhamba manusia dalam kehidupan. Mari kita belajar arti kemenangan itu. Mari kita belajar mengerti kemenangan itu. Menang atas dosa karena iman kepada Kristus, itu kemenangan yang sejati. Menang atas dosa karena Kristus, merdeka di dalam kehidupan. Saya suka mengatakan, banyak orang berpikir ikut Tuhan saya tidak merdeka, banyak ikut Tuhan saya terpenjara, banyak ikut Tuhan saya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tetapi dengarkan kalimatku, justru ketika engkau bisa mengikut Tuhan dan tidak melakukan apa yang dikehendaki setan, justru ketika engkau bisa menguasai diri, tidak melakukan dosa, itu berarti engkau pemenang. Hanya pecundang, hanya sampah yang bisa melakukan apa saja, seperti binatang yang tidak punya peraturan. Tetapi manusia punya peraturan, tidak bisa melakukan apapun semaunya. Binatang tidak punya peraturan, bisa melakukan apa saja semaunya, termasuk mengkhianati orang yang mempercayainya, termasuk melukai orang yang mengasihinya. Menjadi pemenang dalam pengertian rohani adalah bagaimana kita belajar sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang menang atas dosa, sehingga kita menemukan kesejatian, menemukan kebenaran, menemukan kehidupan, supaya kita lebih tangguh di dalam hidup di dunia ini. Wow, saudaraku yang terkasih, itu harus menjadi pergumulan kita, itu harus menjadi pertarungan kita. Menang dalam pengertian rohani berarti menang atas kebencian karena kasih dari Kristus yang Kristus nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari saya kasih contoh lagi. Dunia ini porak-poranda, dunia ini hancur seluruhnya karena kebencian yang tidak pernah selesai. Kebencian yang terjadi antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, kebencian yang terjadi satu kekuatan dengan kekuatan yang lain, kebencian terjadi satu pribadi dengan pribadi yang lain, bahkan kebencian yang terjadi
antara suami, istri, orang tua, anak sangat mengerikan. Dosa adalah kejahatan, kebencian bagian dari dosa. Kebencian akan dimenangkan kalau kasih dari Allah di dalam diri kita menang secara rohani, berarti kita lepas dari kebencian yang merasuk, merusak seluruh hidup kita. Saya ajak kita jalan-jalan keliling dunia. Pikir baik-baik. Kalau kita pergi ke India, di India apa yang terjadi? Wow, orang Hindu membakar, membunuh orang-orang Islam. Tapi kemudian kita menyeberang sedikit, namanya Bangladesh, Pakistan, gantian. Orang-orang Hindu dibantai oleh Islam. Apakah orang Kristen baik? Oh, no. Mari kita pergi. Serbia, Bosnia, itu ada di Eropa. Apa yang terjadi? Nah, sekarang orang Kristen pun membantai Islam. Oh, berarti mereka jahat? No. Mari kita pergi. Irlandia, sedikit naik ke atas, bagian utara. Terkejutlah. Sekarang Katolik dan Protestan yang sama Kristen saling membantai. Pergi ke Tibet. Wow, Dalai Lama akan berkata, tidak boleh agama lain ada di sini. Kebencian, kengerian terjadi. Orang beragama saling menghakimi, saling membunuh, saling menyakiti. Wow, dunia penuh kebencian. Agama seperti tidak berdaya apapun. Hari ini saya tidak peduli kau Katolik, hari ini saya tidak peduli kau Protestan, hari ini saya tidak peduli agamamu apa saja. Tetapi hari ini saya mau tanya, adakah engkau orang yang dirasuk oleh kebencian? Maka pada waktu itu ada, aku ingin berkata, engkau menganut agama yang salah. Engkau orang yang kalah. Engkau orang yang dibakar dengan kebencian. Engkau akan mati pada dirimu. Engkau tidak berdaya. Engkau tidak bisa hidup tenang. Engkau tidak bisa melihat kebahagiaan. Maka menang berarti menang atas kebencian karena kasih Kristus yang luar biasa dari surga menjamah saya. Kasih yang begitu besar yang mengubah hidup saya, hidupmu, hidup kita. Itu pemenang. Seharusnya lah semua orang Kristen pemenang. Seharusnya lah semua gereja pemenang. Saya tidak peduli malam ini apa merek gerejamu, tapi saya mau bertanya kepada kita, adakah kebencian di hati kita? Maka kita pecundang, kita orang yang kalah, kita bukan pemenang. Dengarkan kalimat ini baik-baik. Maka seorang yang menang atas dosa, menang atas kebencian, maka orang itu juga adalah orang yang menang atas kehidupan. Karena apa? Karena dia menjalankan perintah Tuhan. Alkitab bilang perintah Tuhan tidak berat, perintah Tuhan menyenangkan. Sekarang saya kasih contoh. Kalau hidup kita penuh dengan kebencian, pergi kemanapun kita punya banyak musuh. Tapi kalau kita lakukan perintah Tuhan, kita mengasihi, pergi kemanapun kita punya banyak teman. Saya beruntung jadi pendeta. Saya bersyukur kepada Tuhan. Bisnis saya dulu cukup baik. Saya tidak menyesal. Saya tidak kecewa meninggalkan bisnis saya, ikut Tuhan. Wow, luar biasa. Saya kerja dengan jujur. Saya lakukan bertanggung jawab. Orang percaya, teman-temanku percaya. Aku ajak mereka membangun. Dan kalian bisa lihat bangunan yang ada di sekitar ini. Buah kepercayaan. Aku bersyukur punya banyak teman. Pergi kemanapun yang ku banggakan
Aku punya teman. Saya mau pergi Eropa, saya tidak perlu hotel. Saya punya banyak teman. Saya mau pergi ke Singapura, saya tidak pusing. Saya punya banyak teman. Saya mau pergi Tamasya, mau libur di Bali, ada banyak hotel, punya teman saya. Alangkah bahagianya, alangkah menyenangkannya. Saya punya banyak teman, temanku sayang padaku, aku sayang pada temanku. Hidupku senang. Aku tidak sekaya teman-temanku. Aku tidak sekaya orang yang kukenal. Aku jauh di bawah mereka, tapi hatiku bahagia. Ada temanku dengan temanku sama-sama kaya, saling membenci. Aku yang miskin di antara mereka, ada di tengah-tengah, berusaha untuk mendamaikannya. Hatiku senang, aku punya banyak teman. Wow, kebencian hanya membakar hidup kita, tapi kasih sayang akan menolong kita. Dan saya akan terus berdoa supaya Tuhan tolong saya, supaya saya juga dipimpin, dijaga, jangan jatuh pada hal yang salah, supaya pintu tidak dibuka untuk kebencian. Menang berarti menang atas kebencian karena kasih Kristus yang luar biasa. Menang berarti menang atas dunia karena Kristus telah menang atas dunia ini. Saya akan tunjukkan lagi sedikit. Dunia makin hari makin maju. Wah, kalau dulu orang tidak bisa hamil, berdoa, Tuhan belum beri anak, imannya tidak kuat, pergi ke dukun, berdoa, dia tidak beranak, dukunnya yang beranak. Sekarang sudah selesai zaman dukun, teknologi maju, obat dirangsang dengan hormon, suntik, kadang-kala berhasil, kadang-kala gagal. Tapi sekarang ada lebih hebat lagi, namanya bayi tabung. Wow, wah, ilmu pengetahuan hebat ya. Jadi orang bisa ditemukan, dikandung dalam proses namanya bayi tabung. Dunia lebih lagi, maju lagi, ditemukan namanya cloning. Sayang ya, nanti kalau Big Man Sirait mati habis, ayo kita cloning, ambil sel dari dirinya, langsung diproses cloning, langsung jadi fotokopi persis seperti Big Man Sirait. Itu namanya cloning. Nanti kalian cloning satu-satu, kalian mati, ada fotokopinya. Mirip sekali, dunia hebat. Sekarang ada lagi ilmu pengetahuan yang lebih tinggi lagi. Wah, namanya teori DNA. Nah, DNA ini menjadi satu teori menarik. Coba bayangkan. Kita mau sedikit pintar, kita mau lihat dunia. Diambil gen tertentu, lalu mulai ditemukan. Kalau mau anak laki, kulit putih, rambut pirang, jenisnya ini. Jadi anak itu belum ada, sudah bisa disetel. Nanti kulitnya putih, tinggi, rambutnya pirang, matanya biru. Dicocokkan, jadi bisa. Kurang bagus, bikin lagi DNA yang lain lagi, temukan lagi dihitung. Nah, kalau yang ini pendek, lebar ke samping, mata agak sipit, rambutnya biru, matanya yang hitam, bisa. Dunia sekarang makin gila. Lalu orang mulai mengatakan I am God. Dunia mulai berkata saya Tuhan. Ya, dunia makin gila. Sekolah ini mengajar anak-anak murid untuk tahu. Sekolah ini akan melatih lebih banyak lagi wawasan-wawasan luas. Kami di Jakarta siapkan visi-divisi lagi. Masih cari. Saya masih pikir-pikir mana yang anak-anak bisa tonton. Lihat bagaimana orang bikin kapal terbang,
bagaimana bikin mobil, tapi itu sudah masa lalu. Sekarang bagaimana bikin manusia, bikin orang. Ibu-ibu di sini bilang, bikin orang gampang Pak, cuma satu malam asal lampu mati aja jadi orang ya. Emangnya orang Dayak nggak bisa? Dayak juga bisa. Emang cuma Amerika pinter, Dayak lebih pinter lagi. 2 malam 2 anak, 2 bapaknya lagi. Di satu tempat ada loh, satu istri perempuan punya anak 5. Biasanya punya anak 5 ya. Siapa yang punya anak 5 coba angkat tangan dulu. Yang punya anak 5 angkat tangan. Atau lebih dari 5. Oke, ada yang 50, bagus ya. Punya anak 5 yang bikin saya kaget. Pendetanya bilang, Pak, jemaat saya punya anak 5. Tuh, kenapa Pak anaknya 5? 5 Pak. Loh 5 kenapa? Anak 5 biasa toh. Mama saya satu keluarga 9 apa berapa? Tetangga saya malah 12. 11 main bola, 1 cadangan masih ada. Apa susahnya? Tetangga saya lebih jauh lagi, 20 anaknya. Ya. Sampai mamanya itu, maaf kata, tidak pernah berhenti menyusui. Pas terakhir menyusui, pas mati lagi. Anaknya 20 berantai, tung. Apa anehnya 5? Pak, ini 5 Pak. Lah kenapa? 5 anaknya, mamanya 1, bapaknya 5. Ini ajaib. Di mana? Namanya Alor. Tempat siapa itu? Kristen. Belok kiri, gereja. Belok kanan, salib. Lurus lagi, salib. Terakhir, kau yang tersalib. Gila sekali. Kota Kristen. Orang doa, salibnya banyak, gerejanya banyak, tapi dosanya pun banyak. Saudaraku, kita bilang kita menang atas dunia, artinya dunia yang sombong, dunia yang pongah, dunia yang berpikir hebat itu sedang menuju pada titik kehancuran yang mengerikan. Tetapi orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan, mereka yang menang. Bumi kita ini pelajaran dikit ya, akan meledak. Beras, air di perut bumi ini udah berkurang karena disedot. Minyaknya sudah habis sehingga ada rongga kosong. Beleduk, jatuh ke bawah. Beleduk, jatuh lagi ke bawah. Dibor lagi, diambil tambang, timah, emas, semua diambil. Rongga dalam kosong lagi, gedebuk. Lalu bumi makin tua. Ada lempengan-lempengan yang pecah. Bang! Namanya tsunami. Bang! Namanya gempa tektonik. Bang! Meledak di sana sini. Dulu mana pernah Kalimantan banjir? Dulu sekali. Tapi sekarang banjir. Dunia makin rusak. Teknologi boleh maju, moral manusia rusak. Apa yang bisa membuat orang menang atas kehidupan? Hanya satu kata, iman kepada Yesus Kristus. Amin. Nah sekarang mari kita pikirkan baik-baik. Iman kepada Kristus itu, maka mari mencapai kemenangan yang sempurna. Pertama, kita mesti berani mengakui dosa-dosa kita. Orang pintar adalah orang yang tahu kalau dia tidak tahu. Karena dia tahu, dia tidak tahu, dia selalu cari tahu. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, dikasih tahu, tidak mau tahu, jadinya sok tahu. Tak mau belajar, bodoh setengah mati. Saya paling benci sama seperti itu. Tak mau belajar. Tapi kalau anak yang mau belajar, Pak saya nggak tahu Pak, ajarin saya Pak. Pak saya nggak tahu Pak, ajarin saya Pak. Wow, ini anak bakal pintar. Pak Pak. Di Jakarta ada orang bilang begini, ini anak gila banget deh. Petantang-petenteng sok jagoan, badan kurus tipis ditiup angin terbang. Udah jelek, miskin, ngelunjak lagi. Orang bilang begitu ya.
Orang kurang ajar, sombong, tidak tahu diri dia. Maaf, saya bukan menghina, tapi saya kenal dulu ada satu senior saya. Orangnya jalan pincang, jadi susah jalan. Tapi kalau ngamuk dia bilang, Biman, ku tendang kau nanti. Dalam hati saya, jalan aja kau susah. Mau kau tendang aku? Bagaimana kau mau tendang aku? Dekat kau aku lari, mati kau. Kau kejar aku, rusak jalan kau bikin. Bagaimana bisa? Karena saya pikir-pikir kok ada orang gila ya, nggak tahu dia dirinya. Dia mau tendang saya, mau satu kaki sudah nggak nomor. Berdiri saja pakai tongkat. Orang banyak tidak lagi mengerti. Akui dosamu, artinya kenali dirimu, kau siapa? Lihat baik-baik. Saya tahu diri. Kalau orang percaya sama saya mesti jaga kepercayaan. Tidak jaga, habis. Orang nggak mau tahu lagi siapa saya. Jadi saya mesti belajar menjaga kepercayaan. Saya mesti mengenal diriku. Aku mesti belajar mengakui dosaku kalau aku salah. Yang kedua, aku bukan saja mau mengakui dosaku dengan mengenal diriku, dengan tahu siapa aku, tapi aku belajar mesti membenci dosa. Aku belajar benci dosa. Yes. Kamu juga mesti belajar benci dosa. Tapi kita kadang-kadang susah ya. Benci dosa, Pak. Aduh. Mana saya bisa benci dosa, Pak? Karena saya jatuh cinta sama dia. Baru bikin satu dosa, bikin dua. Dua belum selesai, bikin tiga. Tiga belum selesai, bikin empat. Terus dosa. Di sekolah anak sudah nyontek. Dibilang guru, kamu nyontek gak? Enggak, Pak. Kamu nyontek, saya sudah lihat. Janji, Pak, enggak. Nyontek, sumpah, Pak. Nyontek, demi Tuhan saya enggak nyontek, Pak. Nyontek. Potong leher saya kalau saya nyontek. Waduh, sudah nyontek, enggak ngaku lagi, bikin dosa. Habis itu dia cerita sama temennya, guruku gila. Aku enggak nyontek, dibilang nyontek. Tiga dosanya. Pertama nyontek, yang kedua enggak ngaku, yang ketiga dijelekkannya lagi gurunya. Lalu yang keempat bilang apa? Dasar sekolah gila. Cuman aku yang benar di situ. Padahal dia nyontek. Empat dosanya. Terakhir dia mau tidur dibilangnya apa? Tuhan ampuni mereka. Tuhan pun bingung. Yang ada kau yang diampuni. Kenapa kau doakan dia? Bodoh. Orang tua heran. Bukan lebih pintar dari anak, malah orang tua pun kita banyak yang bodoh. Anak-anak sekolah tidak boleh berkelahi ya, tapi dia baru berkelahi sama istrinya. Anaknya pun bingung. Mama kenapa berkelahi aku tidak boleh? Mama kelas berat boleh, kau tidak boleh. Gila sekali ini. Anak-anak sekolah kau belajar baik-baik. Bapaknya main judi. Anaknya bingung, bapak kenapa main judi? Modal ini. Wah. Datang lagi majelis gereja. Jemaat. Pujilah Tuhan, mari kita berdoa. Habis doa tidak amin-amin. Cek, mabuk majelisnya. Minum tua dia. Habis dia doa, Pak Pendeta nggak datang. Padahal Pak Pendeta mesti khotbah. Cari, sudah teler di belakang. Rupanya grup tadi mereka, majelis dan pendeta mabuk semuanya. Bisa? Maka kita hancur. Ayo kita akui dosa kita benci dosa. Saya kagum sama majelis yang gak mau bikin dosa. Bukan berarti tidak bisa berdosa ya. Bisa saja orang tergelincir, tapi dia belajar. Saya boleh miskin, dia jujur. Anak-anak belajar. Saya boleh bodoh Pak, tapi tidak nyata. Aku akan belajar terus. Aku kejar keturunan. Istri bila benar. Pak, uang saya boleh pas-pasan untuk belanja. Tapi saya doa supaya Tuhan atur. Saya tidak utang kiri dan kanan. Wow. Suami-suami bilang, iya Pak. Saya akan kerja lebih keras. Keringat boleh banyak keluar. Tulang-tulangku boleh hidup. Tapi aku tidak akan mau menjudikan hasil usahaku. Wow. Kalau begini kita akan punya harapannya. Akui dosamu dan katakan benci kepada dosa itu. Kalau tidak, maafkan saya. Maka saya akan berkata padamu, hancurlah hidupmu di situ.
Saya sudah pergi keliling banyak negara. Saya pergi banyak desa. Puji Tuhan. Saya syukur, saya bisa ke kota besar, banyak kota, banyak negara. Tapi saya pergi ke desa dan saya melihat hidup di mana saja sama. Kalau orang sudah bermain-main dengan dosa, habislah hidupnya. Yang beda itu cuma satu. Kita tidak naik mobil, orang lain naik mobil. Kita rumah kecil, orang lain rumah besar. Kita rumah tidak ada AC, orang lain ada AC. Cuma itu saja bedanya. Tapi dosa halnya, dosa faktanya, dosa hakikatnya merusak semua. Jadi akui dosamu, benci dosamu, dan ketiga mesti mulai belajar berani berkata benar. Aku salah. Berani berkata benar. Aku salah Pak, aku ngaku. Berani berkata benar, dia salah. Negara kita ini kacau karena orang nggak berani ngomong benar. Orang mesti berani belajar ngomong benar, tapi orang tidak berani ngomong benar. Kenapa? Karena sendiri tidak benar. Kan ini jadi repot. Kita belajar ngomong benar. Saya suka murid-murid. Ya saya ingat dulu ya. Wastafel kita pecah. Wastafel kan buat cuci tangan ya. Wah, saya cari tahu. Sampai pecah. Oh ya bu. Kalau saya sudah ngomong galak, saya pecah. Mesti ngomong. Saya Pak. Wah saya seneng. Sini. Saya marahin. Saya mesti marahin kamu ya. Iya Pak. Cuma harus dimarahin kalau salah. Kenapa pecah? Saya cuci tangan Pak. Terus aku cuci kaki ke wastafel. Pantas pecah. Mana boleh cuci kaki di wastafel? Tapi dicuci kaki, ya pecah lah. Tapi saya senang jujur. Kalau yang bikin rusak, ya tanggung jawab, tanggung jawab. Salah, salah. Ulang lagi, tidak Pak. Berani berkata benar, kita tahu cara beresinnya gimana. Jadi mudah. Anak-anak di sini dilatih moral, karakter. Tidak mudah bikin orang yang tadi tidak disiplin jadi disiplin. Tidak mudah bikin orang yang malas jadi rajin. Perlu bertahun-tahun. Maka anak-anak butuh orang tua jadi model. Mau majukan lantai gampang, orang tua jadi model. Perhatikan kalimat saya. Siapapun presiden di negara ini tidak terlalu penting, tapi paling penting siapa orang tua dari tiap anak-anak. Kalau orang tua bisa jadi model, miskin negara kita bisa kita bikin kaya. Amin. Kalau orang tua jadi model, hancur negara kita bisa kita perbaiki. Amin. Mesti berani orang tua jadi model. Anak-anak jadi model untuk temannya. Berkata benar. Tapi jangan cuma omong benar. Yang keempat juga mesti berani berbuat benar. Berbuat benar. Berbuat benar. Saya mau mengatakan pada kalian, betul kalau kita bikin benar, kita omong benar, bikin benar, orang percaya. Heran loh. Saya tiap kali datang kemari, tiap kali saya putar-putar komplek ini, tiap kali saya bingung, tiap kali saya sering harus pikir-pikir sendiri, suka merenung, suka menangis dalam hati. Aduh Tuhan, kok bisa ya? Ini rawa ini dulu apa namanya, lalang-lalang. Kok bisa ya? 6 miliar lebih uang sudah di sini. Tiap bulan kita subsidi hampir 80 juta untuk semuanya bisa jalan. Bayangkan terang segini. Ini sudah lebih dari 15.000 watt kita pakai. Kita punya genset. Itu orang kasih semua. Banyak orang pikir nikah kaya. Saya paling jengkel kalau orang pikir nikah kaya. No! Tuhan kaya. Gerakan anak-anaknya. Nikah cuma hambanya yang kerja saja. Saya senang kalau orang datang, Pak apa yang saya bisa bantu? Senang sekali. Tapi saya paling benci kalau orang berpikir apa yang bisa diambil untung dari ini. Salah sekali. Berbuat benar, berkata benar, kita bisa tolong banyak anak. Anak-anak dididik tahun ini data terakhir 8 atau 9 anak masuk di pusat. Kemarin saya bilang 7 ya. Pak Subekti bilang salah Pak, 9. Ini 9 senang, tapi senang ya senang, tapi juga susah. Karena 9 senang, 9 anak masuk universitas. Tapi 9 susah karena 9-nya mesti dibiayai semua itu. Kemarin sudah 7 sampai tahun, tambah 9 lagi berarti 16 anak. Tiap bulan biaya terus full. Tempat kosnya, makannya, sekolah yang bayar. Asal mereka jadi sarjana pulang kembali dan bangun negara. Amin. Puji. Saya bukan orang Batak, mama saya pun bukan Batak. Saya Batak Tulen, mama saya pun Batak. Tapi ingat,
saya pun Kristen tulen, dan engkau Kristen dan engkau saudaraku. Aku tak peduli apa suku, tapi aku peduli kau seiman dengan aku. Ayo kita bangun sama-sama. Mari kita majukan sama-sama. Untuk tahun depan kita sudah buka channel tambahan lagi. Nanti anak-anak yang mau sekolah musik kita sudah mulai pikirkan akan ambil yang bakat musik kita masukkan sekolah musik gereja. Yang bisa lukis tidak bisa masuk universitas, kita akan angkut masuk sanggar lukis di Jakarta untuk dilatih jadi pelukis profesional. Yang nanti mau jadi hamba Tuhan, mentalnya bagus, moralnya bagus, angka bagus, mau sekolah pendeta, kita sudah siap. Kita akan pilih satu-satu. Kita ini cuma tunggu bernapas dulu ya. Nanti tahun ini, karena semua mesti dikerjakan. Bangun sana, bangun sini. Ini belum selesai, nanti jalan lagi. Sesudah jalan, pusat sentra industri kita akan latih. Untuk anak-anak dilatih menjahit dan segala macam. Saya sebetulnya sudah ada kirim ke Jakarta, tapi saya biasanya ngomong, saya kecewa. Latih sebulan-bulan, capek sekali. Titip sana, titip sini. Tapi kadang sulit untuk cari orang yang mau belajar betul-betul. Dan saya tidak malu dengan persoalan ini. Karena kemudiannya gagal, bukan bodoh, mental, tidak. Hati saya menangis. Saya tidak kurang kerjaan untuk didik orang. Sayang, pada kita mau bikin sentra industri, ya, harus berani berkata benar, berani berbuat benar, jalan terbuka ke depan. Kita bisa merubah kehidupan, kita bisa jadi pemenang yang sejati. Bukan saja sarjana, tapi takut Tuhan. Bukan saja orang pintar, tapi berbuat benar. Ini penting. Di Indonesia cari orang pintar gampang, cari orang jujur susah. Apalagi cari orang jujur, pintar lebih susah. Yang paling banyak bego, tidak jujur, itu banyak banget. Sudah bodoh, tidak jujur, itu banyak sekali. Itu namanya membunuh diri sendiri. Tapi kalau cinta kebenaran, percayalah. Jangan pernah hina dirimu karena rumahmu di kampung. Saya percaya di kampung manapun kita tinggal, kita bisa berkarya. Saya bukan anak orang kaya, anak orang miskin. Saya bukan anak orang hebat, anak orang susah. Yang belajar terus. Dan Tuhan tolong. Saya tidak pernah mimpi bisa seperti ini. Kerjakan seperti ini. Tapi Tuhan berkati. Tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Kemudian kita melihat bagaimana menjadi pemenang yang sejati. Menang atas dosa berarti benci dosa. Menang atas diri berarti penguasaan diri. Menang atas kebodohan berarti pengetahuan. Alkitab mengatakan takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Menang atas dunia berarti menjadi murid Kristus. Camkan dirimu, banggalah saudaraku, karena engkau Kristen. Banggalah, bukan karena kau Protestan. Banggalah, bukan karena kau Katolik. Itu bodoh. Orang Kristen, Protestan, Katolik gontok-gontokan. Bangga, karena kau murid Kristus. Dan murid Kristus selalu belajar untuk berlomba untuk mengasihi. Belajar memberi tangan saling melulu. Belajar membuktikan diri dengan cara berprestasi, dengan cara beraksi, dengan cara bersaksi. Kita mengubah wajah dunia supaya dunia lihat kita, bisa belajar dari kita. Kita ini seperti terang dunia, terang ditaruh di atas meja, semua bisa melihat. Wow, ayo belajar baik-baik sehingga kita betul-betul menjadi pemenang. Jangan pernah berhenti, belajar. Ini saya tidak bosan-bosan untuk ngomong. Waktu tahun pertama, anak-anak masuk sini, fasilitas masih berantakan. Waktu dia sudah sadarnya kita kerja. Satu anak masuk universitas. Tahun kedua, sadarnya masih, udah 2. Tahun ketiga 4. Sekarang tahun keempat, sudah 9. Tahun kelima, saya harap guru-guru sudah bisa cetak minimal 15 sarjana. Di Papua, ini dia. Tahun lalu, satu anak juara fisika dunia. Tahun ini, juara fisika lagi dunia. Khusus siswa-siswi Makedonia. Tancapkan pada dirimu, bilang pada dirimu,
aku ikut kompetisi supaya lomba sains nanti tidak ada lagi yang jawab satu, tidak ada lagi angka yang bilang. Dan semua guru catatkan pada diri, kalau orang yayasan nikah bisa bangun sekolah, aku berdoa ya Tuhanku, pakai tanganku, badanku, otakku untuk mendidik anak-anak ini menjadi juara-juara. Dan anak-anak berdoa, ya Tuhan, pakai aku mau belajar sungguh-sungguh jadi juara. Kita bukan sekedar soal juara, bukan juara-juaraan, tetapi mau memakai semua apa yang Tuhan sudah berikan. Guru mengajar sungguh-sungguh, murid belajar sungguh-sungguh juara. Kalau mulai lomba tingkat Indonesia, wow, senang sekali. Tahun lalu anak kita Inggris, juara 1 kabupaten, juara 3 provinsi, masuk juara Jakarta. Oke, masih kalah enggak apa? Pelan-pelan, nanti kita akan kerjasama dengan Temasek Singapura. Pelan-pelan kita kerjasama dengan luar Belanda, Jerman dan lain-lain. Saya lagi cari data terus untuk kemungkinan bagaimana ini beasiswa bisa dilempar sana, kirim. Wish. Tetapi harus dimulai dari takut akan Tuhan, yang mau berjuang, mau belajar, mau pintar untuk bersaksi bagi Tuhan, bukan kebanggaan diri. Sehingga apa moto kita? Takut akan Tuhan. Permulaan pengetahuan jadi penting. Dan orang tua bawa anak-anakmu belajar, tolong mereka. Mungkin tidak sekolah di sini, tidak mengapa, di tempat lain pun sekolah bisa berprestasi, saya percaya. Yang penting guru Kristen baik. Kalau guru Kristen mutu, murid Kristen mudah dibentuk. Kalau murid Kristen baik, murid Kristen bagus, kita akan menciptakan anak-anak yang luar biasa. Fasilitas sekolah boleh minim, boleh kurang. Kalau ada lengkap bagus, tapi kurang tidak jadi masalah. Penting guru, penting murid, penting kemauan. Ini akan membuat kita khusyuk. Kita juga harus belajar menang atas segala sesuatu, mengendalikan diri kita. Nah, mulailah dengan mengaku dosamu, jujur pada dirimu, mulailah melangkah, mulai belajar benar, berkata benar, berbuat benar. Nah, sekarang saya mau ajak kita mulai periksa diri, mulai lihat ya, saya ini malas apa rajinnya, saya ini jujur apa tidak ya, saya ini pendosa apa tidak ya. Oh Tuhan, ampuni aku hanya bisa menang menggapai ujung dunia. Aku hanya bisa menang kalau aku hidup sepertimu. Engkau menjadi istri, suami, anak, orang tua, camkan baik-baik. Saya tidak peduli engkau jemaat biasa atau majelis atau pendeta, tapi saya peduli engkau orang yang jujur pada Tuhan, yang mau mengerti kehendak Tuhan, yang mau dengar suara Tuhan di dalam hatimu, dan mau menjawab apa yang Tuhan mau. Saudara mau? Camkan baik-baik. Kita ambil sikap doa. Saya minta musik untuk menyanyikan satu manis lembut. Tuhan Yesus memanggil. Sementara semua tunduk kepala, berdoa. Yang kau lakukan satu, periksa dirimu. Kau mau maju? Kau mau dirimu menang? Istri yang memenangkan keluarga, suami yang memenangkan keluarga, orang tua yang memenangkan keluarga, anak yang memenangkan keluarga. Periksa dirimu. Engkau tidak mungkin jadi pemenang kalau engkau belum menerima Tuhan sungguh-sungguh. Engkau sudah ke gereja, engkau sudah Kristen, tapi kau tahu hatimu, engkau belum menerima Tuhan sungguh-sungguh. Malam ini engkau berkata, Tuhan ampuni aku. Sedikit lembut. Lalu engkau berkata, Tuhan ampuni aku, tidak lagi mau dibodohi oleh dosa. Aku tahu diriku, aku belum sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus Tuhan. Ku sebut namamu, ku nyanyikan pujian untukmu, tapi aku jujur hatiku tidak dikuasai olehmu. Hari ini aku mengaku bertobat ya Tuhan. Engkau pertama kali mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh. Tapi aku mau jujur tanya hatimu, periksa dirimu. Kalau kau jujur berkata, aku belum menerima Tuhan sebagai Juru Selamat pribadi, malam ini aku mau angkat tangan kanan di Tuhan. Tangan kanan. Yang kemarin malam sudah angkat tangan tidak perlu, hanya yang belum saja. Yang belum saja. Yang angkat tangan, bawa Alkitabmu maju ke depan.
Bawa tas, bawa kita maju ke depan, ke dekat saya di sini. Saya akan berdoa. Silakan. Mari yang angkat tangan. Maju saja biar saya berdoa. Silakan. Yang angkat tangan, silakan ke depan. Mari cepat. Maju dengan mengerti. Maju dengan mengerti. Ya, saya ngerti. Saya ngaku. Saya belum terima Tuhan sungguh-sungguh. Malam ini saya mau terima Yesus sungguh-sungguh. Silakan maju. Yang kemarin malam sudah maju, tidak perlu maju. Yang belum saja maju ke depan. Puji Tuhan. Sementara itu Ibu Deci akan menaikkan pujian ini dengan lembut. Yang kedua, siapa engkau yang sudah bertobat? Engkau sudah bertobat, sudah terima Yesus. Mungkin engkau pendeta, mungkin engkau majelis, tapi hari ini engkau sadar, engkau mulai redam, engkau mulai turun pelayanan, semangat mulai memudar. Engkau rasa ada yang kurang, ada yang salah, kurang berapi-api demi Tuhan. Yang mau diperbaharui pertobatannya, yang sudah mulai merosot pelayanannya, yang sudah mulai menurun semangatnya, dalam nama Yesus, jangan keraskan hatimu. Silakan juga maju ke depan langsung. Maju ke depan. Sekarang yang kedua, yang mau diperbaharui, engkau sudah terima Yesus, tapi sekarang saat teduhmu kurang, jam doamu kurang. Angkat tangan di depanmu. Siapa ini berkata? Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan maju ke depan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Maju ke depan, maju ke depan. Saya akan berdoa buat engkau. Engkau sudah terima Tuhan, engkau sudah bertobat, tapi sekarang rasa mundur, rasa mulai lemah, semangat pelayanan mulai menurun. Demi Tuhan yang hidup, maju. Engkau sudah mulai kurang doa, kurang saat teduh. Demi Tuhan, maju ke depan. Biar Tuhan mengalarkan api Roh Kudus dalam hatimu. Biar Tuhan mengalarkan api Roh Kudus menolongmu. Silakan. Sementara yang di depan sudah berdoa dalam hatimu, cerita sama Tuhan apa yang salah, Tuhan akan perbaiki. Puji Tuhan, silakan maju. Yang mau diperbaharui, yang sudah terima Tuhan, tapi sadar jam doa turun, saat teduh turun, bahkan mungkin engkau majelis, mungkin engkau pendeta, mulai rasa pelayanan mulai kurang, mulai padam. Maju, saya akan berdoa pada engkau. Biar semangat yang Tuhan beri padaku ada padamu, supaya kita sama-sama pada melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya Tuhan saja yang dimuliakan. Silakan lagi sampai berkata saya juga. Silakan maju, silakan. Puji Tuhan. Sekali lagi untuk terakhir, siapa yang sudah bertobat terima Tuhan, tapi mulai sadar jam doa menurun, saat teduh menurun, semangat pelayanannya menurun, maju ke depan. Siapa lagi? Angkat tangan kanan supaya saya bisa lihat. Maju ke depan. Siapa lagi angkat tangan? Yang berkata saya juga. Silakan maju ke depan. Siapa lagi yang masih duduk? Yang saudara mulai sadar, saya sudah terima Tuhan, tapi jam doaku menurun, saat teduhku menurun, pelayananku menurun. Jangan malu, tidak perlu lihat kiri dan kanan. Ini engkau dengan Tuhan. Biar malam ini menjadi malam kemenangan bagimu. Engkau hanya menang kalau mengakui dosamu, mengenali dirimu, tahu kelemahanmu. Maju, silakan. Siapa lagi yang berkata? Saya juga. Adakah lagi? Silakan angkat tangan kanan. Yang sudah bertobat, sudah terima Yesus, tapi sadar sekarang sedang mundur, sedang menurun, mengalami kejenuhan demi Tuhan yang hidup. Kalau masih ada angkat tangan. Adakah lagi depan atau di belakang, kiri atau kanan? Silakan maju ke depan. Baik, puji Tuhan. Saya akan tunggu untuk saudara berdoa. Sementara itu para asal saya minta untuk siap-siap. Silakan langsung. Waktu engkau di depan. Kalau engkau baru pertama kali terima Tuhan, katakan, Tuhan tolong saya, supaya sungguh hidupku kuserahkan malam hari ini padamu, menjadi milikmu. Engkau yang mulai merasa mundur, merasa kurang, katakan, Tuhan ampuni aku, kobarkan hatiku untuk melayanimu. Lama di dalam surga kau lihat anak-anakmu yang maju ke depan sebagai wujud pengakuan. Anak-anakmu yang maju di depan
Yesus, dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus berterangkan, Roh Kudus dalam mereka. Hamba juga mau berdoa Bapa di dalam sorga, bagi anak-anakmu yang mulai mundur imannya, yang mulai menurun pelayanannya, di dalam nama Yesus Kristus, kobarkan Nabi itu, supaya api Roh Kudus menyala-nyala, mereka melayanimu dengan sungguh, mereka boleh menciptakan perubahan, mereka sungguh-sungguh boleh menjadi pemenang. Nama Tuhan diagungkan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan saudara berjalan ke kiri. Yang di depan silakan berjalan ke kiri. Jalan saja ke kiri, ke sebelah sana. Silakan jalan, silakan jalan. Sementara musik terus berlanjut. Ke kiri saya. Ibu, Bapak, Tuhan berkati. Engkau sedih, engkau boleh menangis, tetapi kendalikan dirimu. Jangan hanyut dalam emosi. Temukan kebenaran. Silakan berjalan ke kiri. Tuhan menolong. Tuhan memberkati. Baik-baik jalan-jalan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hanya musik saja lebih lembut. Musik lebih lembut. Sekarang saya mau bertanya kepada kalian saudara-saudara, siapa di antara engkau yang kemarin malam belum mengambil keputusan, tapi engkau ingin jadi seorang hamba Tuhan? Belasan tahun yang lalu saya maju ke depan pada sebuah tantangan. Saya mau menjadi seorang pendeta. Beberapa tahun kemudian baru itu terwujud. Hari ini saya juga mau jadi berkat bagimu. Siapa di antara kalian, entah tahun depan, 2-3 tahun lagi, entah engkau masih muda, sudah tua, punya rasa panggilan, mau menjadi hamba Tuhan, penginjil atau pendeta yang sungguh-sungguh, dan engkau hati mau beri pada Tuhan, angkat tangan kanan. Ada yang mau? Saya berkata, saya Tuhan. Silakan. Yang mau menjadi hamba Tuhan, hanya yang belum mengangkat tangan saja. Yang mau menjadi pendeta, penginjil, tahun ini, tahun depan, saya akan berdoa buat engkau, biar api Roh Kudus menjamamu. Siapa yang berkata saya mau? Angkat tangan kanan. Ada yang mau menjadi hamba Tuhan, entah sekarang, 2 tahun, 3 tahun, tapi dalam hati kau cita-cita, satu waktu aku mau jadi pendeta, mau jadi penginjil yang sungguh-sungguh, yang berkobar, yang berapi. Angkat tangan kanan. Adakah? Supaya saya boleh berdoa buat engkau. Siapa ada? Kalau ada tolong tinggi sedikit supaya saya bisa jelas melihat. Yang mau menjadi hamba Tuhan, yang mau melayani Tuhan, yang mau menjadi pendeta, penginjil, dia mau beri hidupnya, dia mau maju, dia mau melayani. Kalau ada, depan, kiri, kanan, atau belakang, silakan angkat tangan. Adakah yang merasakan terpanggil sementara musik terus mengalir, yang mau mengatakan saya mau melayani Tuhan? Kalau kemarin sudah angkat tangan, tidak perlu angkat tangan. Tapi yang belum angkat tangan, sekarang rasa, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, atau berapa, tapi kau punya cita-cita. Mungkin engkau sudah tua, lalu rasa, saya sudah kerja, saya rasa saya dipanggil untuk mau full. Angkat tangan. Kalau ada, saya berdoa supaya Tuhan menolong, Tuhan memimpin. Adakah yang angkat tangan bisa maju ke depan? Saya akan berdoa. Silakan, silakan. Saya kurang bisa melihat. Baik, puji Tuhan. Siapa lagi yang berkata? Yang mau menjadi hamba Tuhan, pendeta atau penginjil, langsung maju ke depan. Siapa lagi? Silakan, silakan. Saudara tidak perlu lihat kiri dan kanan. Ambil keputusan untuk dirimu. Berdoa. Pertetapkan hati. Ada lagi yang mau mengatakan saya juga. Silakan maju langsung. Ikut saja ke depan. Silakan maju ke depan sini. Puji Tuhan. Siapa lagi yang berkata? Tetap berdiri di tempat sini. Ya. Ada lagi? Siapa lagi yang berkata saya juga? Saya menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi ingat, di hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, hamba Tuhan yang bermutu, yang punya cita-cita memenangkan dunia untuk Tuhan, yang berkata saya mau, berapapun usiamu, dan engkau mau tanamkan dalam hatimu, saya akan berdoa sebagai hamba Tuhan untuk
silakan maju ke depan. Siapa lagi yang berkata? Saya juga, silakan maju ke depan. Ada lagi? Masih ada lagi, silakan maju ke depan. Maju ke depan kalau memang masih ada yang mau jadi hamba Tuhan. Tetapi yang kemarin malam sudah maju, tidak perlu maju. Hanya yang belum maju, yang mau jadi hamba Tuhan, yang mau jadi pendeta, yang mau jadi penginjil, engkau di belakang, silakan maju ke depan. Saya akan berdoa untuk. Adakah lagi? Saya bisa dikode, kalau ada silakan maju ke depan dibantu. Yang mau jadi hamba Tuhan, ada 2 saudara sudah maju. Jikalau masih ada lagi malam hari ini, silakan. Baik, musik akan mengalun 1 kali lagu. Itu pertanda panggilan terakhir. Saudara yang mau maju, silakan maju. Sementara yang di depan berdoa, ingat, untuk menjadi hamba Tuhan bukan barang murahan. Itu bukan cita-cita pelarian, tapi justru yang paling pertama dan utama. Menjadi hamba Tuhan bukan sekedar untuk menjadi pendeta dan berkhotbah, tapi memberikan hidupnya, hatinya, pikirannya, belajar dan belajar untuk melayani Tuhan. Sementara pujian ini akan dinaikkan sekali lagi, saudara maju ke depan. Mungkin lagunya bisa ditukar lagi, lagu untuk pelayanan. Ku tak dapat jalan. Kalau ada silakan maju ke depan. Tuhan yang akan tolong kita. Tuhan yang akan pimpin kita. Tuhan, tolonglah aku. Jikalau masih ada, silakan yang kedua di depan, silakan berlutut. Silakan berlutut. Sementara pujian ini yang mau menjadi hamba Tuhan, silakan maju ke depan. Yang sungguh-sungguh dan yang kemarin malam belum maju ke depan, sehingga saudara bisa dilayani. Tuhan tolong engkau, kuatkan engkau, jadi yang tangguh, hamba Tuhan yang luar biasa, hamba Tuhan yang mengubah wajah zaman. Biar tangan ini dipakai Tuhan untuk memberkatimu. Biar hambanya ini boleh jadi saluran berkat bagimu. Silakan maju ke depan. Hanya yang sungguh-sungguh, yang mau melayani Tuhan, yang mau memberi hidupnya kepada Tuhan. Saya tidak suka orang mau jadi hamba Tuhan hanya main-main, tapi sungguh-sungguh punya hati yang gentar pada Tuhan, yang mau jadi pelayan Tuhan yang bermutu, yang tangguh, yang kuat. Itu yang Tuhan mau. Berikan hidup sungguh-sungguh pada Tuhan. Silakan. Baik, maju saja ke depan. Sementara yang berlutut berdoa, Tuhan pakai engkau jadi alat yang tangguh, yang mau belajar dengan susah, yang mau berjerih payah, tahan terhadap pengujian, kesakitan, kepahitan. Jangan pernah menyerah. Bisa sedikit geser, sedikit geser. Saudara begitu, ini sedikit. Ya, puji Tuhan. Ya, masuk. Baik. Saya mau yang sungguh-sungguh, yang mau melayani Tuhan, silakan maju. Berlutut itu. Saya minta Bapak Paulus Bolu, rekan-rekan pendeta, Pak Tulus, semua hamba Tuhan dari BPA untuk maju ke depan. Silakan hamba-hamba Tuhan. Rekan-rekan pendeta di sebelah kiri saya, mungkin ada yang hadir dari rekan-rekan gereja lain, maju ke depan. Kita akan tumpang tangan bagi anak-anak ini. Saya suka anak yang punya hati yang sungguh, yang mau melayani Tuhan. Silakan rekan-rekan pendeta. Kita akan memberkati mereka. Sementara itu dari belakang yang mau maju sedikit cepat maju. Oh, silakan tumpang tangan satu-satu bagi anak-anak kita, berdoa bagi mereka. Doakan satu persatu, silakan supaya anak-anak ini boleh jadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Oh Yesus, ya Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan. Oh Tuhan, kau lihat anak-anakmu yang maju, yang mau melayanimu, menjadi hambamu, entah pendeta, entah penginjil, engkau yang tahu.
hati mereka Tuhan. Tangan hamba-Mu terangkat baginya. Hamba-hamba-Mu yang lain sudah menumpangkan tangan padanya. Biar itu jadi saluran berkat Tuhan bagi mereka. Menemukan kesejatian, menemukan kebenaran, jadi hamba-hamba Tuhan yang memberi sepenuh hidup hati untuk Tuhan dalam nama Yesus. Saya minta saudara yang sudah berdiri ini berlutut berdiri, silakan berdiri, minta dibimbing ke sebelah kanan, ke sebelah kanan. Nanti akan ada saudara yang menolong kalian. Mungkin ada hal lain yang bisa disiapkan, jalan ke sebelah kanan. Silakan, silakan ke sebelah kanan. Tuhan memberkatimu saudara. Puji Tuhan. Kemarin malam banyak yang menjadi hamba, hari ini tambah lagi. Berdoa. Ada terlalu banyak hal yang mesti dikerjakan untuk terus melayani. Saudara yang terkasih, saya mau minta saudara perhatikan sedikit hal yang saya akan ceritakan. Pada waktu saya lahir di Sumatera Utara, saya berangkat ke Jakarta dan sekolah, lalu saya bekerja. Puji Tuhan, saya pernah bekerja menjadi marketing di perusahaan aspal, lalu menjadi manajer, dan kemudian saya punya perusahaan sendiri. Dari 1989 terus sampai 2005, semua usaha saya tutup. Saya masuk sekolah teologi. Pada tahun 2000 saya masuk sekolah teologi. Sesudah berusaha 95 sampai 2000. 88 saya lepas semua. Kemudian 295 saya lepas semua sesudah saya pernah menjadi marketing, kemudian menjadi manajer, lalu menjadi punya usaha sendiri. Saya lepas lalu saya sekolah. Saya sekolah 5 tahun. Saya sudah khotbah sebelum sekolah, sudah pergi mana-mana. Tetapi saya sadar betul, kalau saya mau jadi orang, mau melayani orang, saya mesti belajar sendiri. Nah kemudian saudaraku yang kekasih, sesudah saya masuk di sekolah Alkitab hanya 1 tahun. 1 tahun saya sekolah Alkitab, mama saya cuci darah. Mama saya cuci darah. Saya anak pertama, anak paling besar, mesti bantu orang tua. Deposito saya habis. Mobil 3, 2, 1 habis terjual. Rumah saya 2, terjual 1, sisa 1 hampir terjual. Sampai kemudian Tuhan panggil mama saya. Pada waktu itu saya tidak bisa berdoa. Saya mau katakan apa? Saya mau marah sama Tuhan kenapa semua diambil. Bertahun-tahun saya kumpulkan, tapi saya tidak bisa. Saya tidak berani marah. Tapi mau doa bilang syukur, saya juga tidak berani. Saya juga tidak suka. Batin saya tercabik-cabik. Saya sulit. Tapi kemudian Tuhan baik. 3 bulan itu lewat, baru saya mulai bisa tenang berdoa. Saya mulai menikmati lagi persekutuan dengan Tuhan. Akhirnya mama saya dipanggil, indah sekali. Saya rasa sukacita. Dia dipanggil Tuhan ke surga. Karena sebelum meninggal dia berkata, Tuhan sudah menjemput saya, kereta surga sudah datang. Wow, luar biasa. Nah kemudian saudaraku yang kekasih, pada tahun 2000 saya ditabiskan jadi pendeta. Saya melayani, hanya satu yang saya tahu, lakukan apa yang harus kau lakukan. Saya sudah pernah kehilangan terlalu banyak hal. Saya pernah berhasil, pernah diambil Tuhan, sehingga bagi saya mulai belajar, uang bukan apa-apa. Sampai kemudian saya melayani. Hari ini saya pendiri dan pembina dari Yayasan Mika. Saya pendiri pembina dari Yayasan Pama. Mika kita bikin sekolah yang kalian boleh lihat. Pama bikin tabloid di Jakarta, namanya tabloid Reformata. Saya menulis juga buku. Saya siaran sekarang sudah di 21 radio. Berdoa supaya semua ibu kota kabupaten bisa menerima siaran radio. Dan terus saya bergumul lagi. Kaset-kaset khotbah didistribusi. Saya tidak terima gaji sepeser pun. Tidak terima fasilitas apapun. Termasuk kalau saya kemari bawa anak saya 2 yang tadi nyanyi, saya bayar full. Saya bayar full untuk datang kemari. Saya pendiri. Karena saya tidak mau mengambil sepeser pun yang donatur kasih untuk membangun Kalimantan buat saya. Bagi saya itu pandang. Tuhan berkati saya dengan caranya yang luar biasa. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin. Saya pendeta di gereja. Yang sekarang harus kembali lagi pegang gereja. Saya tidak terima gaji. Saya tidak terima fasilitas apapun. Tuhan menghidupi saya dengan caranya.
yang ajaib. Tuhan tidak miskin, Tuhan kaya. Pendeta berhak digaji oleh gereja. Jemaat harus belajar menghargai pendeta. Saya tidak ngerti Tuhan pakai secara khusus. Saya ada di situ, saya mau taat, dan semua saya lakukan. Saya tidak kelebihan uang, tapi saya tidak pernah kekurangan uang. Tuhan atur. Maka itu saya mau engkau anak-anak Tuhan, mari kita kerja sama-sama. Jaga sekolah ini baik-baik. Dorong anak kita belajar baik-baik. Berapa yang kau bisa jujur bayar. Kita subsidi terlalu besar, tidak mengapa. Kita akan kerja keras. Ingat, tiap kali saya kemari, tiap kali saya pakai uang kantong sendiri. Tiap kali saya bayar. Dan saya punya anak asuh yang saya biayain juga tiap bulan. Jadi tiap bulan saya kasih uang untuk anak asuh saya. Tiap traveling kemari saya bayar uang. Keluar uang. Tiap kali kemari keluar uang, jutaan. Tapi maaf sekali lagi, saya tidak miskin karena itu. Hidupku bahagia. Aku mau kau mengerti itu. Aku mau kau menghargai itu. Aku mau kau menikmati itu. Nikmati kasih Tuhan yang luar biasa itu. Tuhan yang baik itu. Maka malam ini sebelum engkau pulang, doa katakan, Tuhan, tolong saya pakai hidupku. Ingat, saya bukan anak orang kaya. Dan bagi saya itu biasa. Saya punya banyak sekali teman-teman di Jakarta yang luar biasa. Kayaknya hebat. Itu yang saya cerita tadi. Tapi itu sudah membuat saya senang. Mereka banyak bantu kita. Ya, maka semua ini bisa jalan. Doakan. Selesai nanti tahun ini, Januari mulai lagi kerja itu. Termasuk ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya juga tidak sekolah di sini, berdoa ya supaya kita bisa berubah ini. Dan tiap tahun kita buat ini. Saya kira tahun ini jadi tahun paling baik untuk KKR kita. Lampu tidak mati-mati, sound system kita bagus sekali. Tahun depan akan lebih bagus lagi karena kaki meja ini diganti dengan besi. Tadi satu orang sudah lihat dan mau bikin. Nanti ada yang tambah lagi, bass woofernya jadi suara lebih bagus lagi. Dan tahun depan kita akan bawa teman-teman yang bersaksi. Hari ini hanya Ibu Leci, tahun depan mungkin kita bisa bawa 2 atau 3 orang untuk melayani. Kalau perlu 2 atau 3 hari, kita akan bikin KKR secara luar biasa supaya makin banyak anak dimenangkan jiwa-jiwa, makin mengerti kehendak Tuhan. Saudara mau? Ingat tiap tahun. Maka ingat, ajak orang-orang lain terus, ajak terus. Semakin banyak yang mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan, biar segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan, katakan. Puji Tuhan, katakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Silakan Leci. Lalu Bapak Paulus Bolu akan menutup dalam doa. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Di dalam peperangan, ku menang atas
dulu sudah melayani teman kita yang mengambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan. Saya akan menutup dalam doa. Mari kita semua lipat tangan kita berdoa. Dan sesudah kita berdoa, kita akan menyatakan segala puji hormat bagi Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang hidup, yang sudah mempersekutukan kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberkati tanah Landak di mana sekolah Makedonia berdiri. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang terus mencukupkan kebutuhan demi kebutuhan, baik pembangunan maupun biaya bulanan. Kami bersyukur kepada Tuhan yang terus-menerus mengantar saudara-saudara dari berbagai tempat datang kemari melihat buah pelayanan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena banyak orang dari berbagai kota terlibat dalam pelayanan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan orang di Australia, di Jerman sudah tahu Kalimantan, Kabupaten Landak, sekolah Makedonia. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk guru-guru yang punya bawahan, punya hati, memberi hidup melayani Tuhan. Hamba berdoa secara khusus, tetapkan hati mereka, koparkan semangat mereka. Mereka bukan hanya pengajar, mereka bukan hanya guru, tapi mereka pelayan-pelayanmu yang tangguh. Di tengah pergumulan persoalan hidup mereka, pertetapkan langgam mereka, pertetapkan hati mereka dalam nama Yesus, supaya mereka menjadi pemenang, tidak mundur oleh godaan setan yang coba menghancurkan. Bagi murid-murid yang sudah kau hantar, terima kasih kepada anak-anakku ini. Berikan mereka sukacita, berikan mereka kesungguhan untuk belajar, menikmati pelajaran, memacu, memicu diri makin maju dan makin maju lagi, sehingga mereka berkompetisi secara sehat sebagai saudara, saling menolong, saling membantu untuk maju, menggapai kemuliaan bagi nama Tuhan lewat prestasi dalam ilmu, khususnya buah iman, dan tentu saja perilaku, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bagi anak-anak yang sudah di universitas 7 orang, Tuhan jaga, peliharakan, berkati, setia, supaya mereka boleh kembali dan memperkuat barisan Makedonia. Bagi 9 anak yang tahun ini akan juga kuliah di Universitas Pelita Harapan dan di Universitas Tanjung Pura, siapkan, berkati dalam kasih-Mu. Kami berdoa universitas-universitas lain bisa kami tembus, baik UI maupun ITB yang lainnya, supaya anak-anak makin tangguh. Bahkan Tuhan, doa kami kiranya anak-anak ini bahkan bisa sekolah ke Singapura ataupun ke Jerman. Engkau tolong, Engkau pimpin. Kami tidak tahu kapan, tapi kami berharap Tuhan yang kerjakan. Terima kasih untuk tiap orang tua yang anaknya sekolah di sini. Beri kesadaran untuk bekerja sama, bahu-membahu melayani-Mu. Terima kasih untuk setiap orang tua yang anaknya tidak sekolah di sini, yang sudah hadir. Berkati supaya memotivasi anak-anak mereka jadi anak-anak yang rajin, yang sungguh-sungguh belajar untuk membangun masa depan. Terima kasih untuk seluruh staf yang bekerja, baik di kantor, di dapur, keamanan, kebersihan, pemeliharaan gedung, semuanya berkati. Ingatkan mereka bukan cuma pekerja, mereka melayani di sini. Kami berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dan terima kasih untuk rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah hadir. Gereja-gerejamu berkati. Kiranya gereja di Kabupaten Landak boleh jadi saksi Tuhan, bahkan di Kalimantan Barat ini nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, saudaraku, pulanglah, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan, serta penghiburan, pertolongan, pengajaran dari Roh Kudus terus menyertai engkau sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menemukan engkau menjadi pemenang-pemenang yang sejati. Amin.
sebelum kamu menjabat tangan 1000 orang. Kita nyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Ingat, hitung 1000 ya. Kalau belum 1000 jangan keluar. Ya, nanti setan tunggu di depan. Oke, salaman. Semua, tindakan turun. Tindakan turun. Turun ke bawah, ke bawah. Salaman. Kembali ke depan. Hey. Ke depan. Janji.
guru tahu ya. Senang sekali kita. Oke? Kita senang sekali kalau semua mampu kuliah. Tapi jangan sekali-sekali. Oke? Sudah dikuliahkan sama Mika tengah jalan berhenti. Itu saya akan marah setengah mati. Ingat itu ya. Kasih tahu Mesias, Pak Bigman marah setengah mati.